Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sangat senang kembali berjumpa untuk memberitakan firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah kunci kemenangan orang percaya dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Tetapi saya akan bacakan ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lembut dan hormat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kunci kemenangan orang percaya ada pada kesiapannya. Orang percaya masih bisa mengalami penderitaan. Orang percaya masih bisa mengalami kekurangan. Orang percaya masih bisa mengalami penyakit, mengalami kesusahan dalam hidupnya. Tetapi selama kita siap, saya percaya Alkitab bilang, bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Bahkan bersama dengan Yesus kita adalah orang-orang yang menang. Bahkan orang-orang yang lebih dari pemenang. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sehebat apapun kehidupan kita hari ini, mungkin kita merasa nggak ada yang kurang dalam hidup kita. Mungkin kita merasa, wah saya orang kaya, saya ini seorang pejabat. Tetapi saya percaya sebagai orang Kristen, kalau kau nggak siap menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan heran engkau akan mengalami kehancuran, kau akan mengalami air mata. Karena ketika seseorang tidak siap menjalani hidupnya, sekalipun dia sedang diberkati, maka saya percaya dia akan melangkah di luar kehendak Tuhan. Dia akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dia akan hidup dalam dosa. Dan akhirnya setelah dosa itu menjadi matang, akan menghasilkan air mata, bahkan menghasilkan maut dalam hidup kita. Itu sebabnya pastikan kita selalu siap. Dan kesiapan kita selalu berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan waktu dalam hidup kita. Itu sebabnya ada pujian kita yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, karena segala sesuatu ada batasnya, segala sesuatu ada masanya. Alkitab kita yang berkata bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ada masanya kita meneteskan air mata. Ada masanya kita bersuka cita. Ada masanya kita berduka cita. Ada masanya kita menabur. Tetapi ada masanya kita akan menuai dari apa yang kita akan tabur. Dan kita akan bersorak-sorai karena Allah akan menolong, akan memberkati hidup kita. Karena itu pertanyaan sederhana. Apa kunci kemenangan orang percaya? Yang pertama adalah harus siap selalu melakukan perbuatan baik. Dari ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan supaya kita sebagai orang percaya harus rajin berbuat baik. Kenapa rajin berbuat baik? Karena kehidupan orang Kristen tidak dilihat dari statusnya sebagai jemaat. Kehidupan orang Kristen tidak dilihat dari hebatnya pelayanan kita. Tetapi yang dilihat oleh orang adalah buah-buah kehidupan kita. Makanya Alkitab berkata, dari buahnya lah mereka kamu kenal. Iya kan? Itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, apapun situasi kita, tetap berbuat baik. Mungkin ketika kita berbuat baik, ada orang yang mencela hidup kita. Ada orang yang menaruh curiga. Ada orang yang membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Tetapi tetaplah bersuka cita, karena kebaikan kita pada waktunya akan membuahkan hasil dari Tuhan. Yang kedua, apa kunci kemenangan hidup kita? Yang kedua adalah siap sedia menguduskan Kristus dalam hati kita. Menguduskan Kristus artinya membuat Yesus yang utama. Menguduskan Kristus artinya membuat Yesus yang paling spesial, tidak ada duanya dalam hidup kita. Berarti kita izinkan Tuhan memerintah dalam hidup kita. Dia menjadi raja yang berdaulat atas kehidupan kita. Ada banyak orang kenapa kalah dalam hidupnya? Karena memang dia percaya, dia mengaku Kristus, tetapi egonya masih memerintah dalam hidupnya. Iya kan? Kesombongannya masih memerintah dalam hidupnya, sehingga dia boleh ada di gereja, tetapi sebetulnya dia tidak mengandalkan Tuhan. Nah, sementara Alkitab kita sangat jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Tetapi kalau kita mempertuhankan Kristus, mengandalkan Kristus dalam hidup kita, saya percaya kasih karunia Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Yang ketiga, apa kunci kemenangan orang percaya? Yang ketiga adalah siap sedia
memberi pertanggungjawaban tentang iman kita. Ada dua macam orang yang akan memberi tanggapan terhadap iman kita. Ada orang yang bersyukur, ada yang menarik, ada yang ingin mau tahu tentang iman yang kita miliki. Sehingga mereka mulai bertanya, kenapa sih kamu kok bisa jadi orang Kristen? Kenapa sih kamu kok hidupnya bisa baik? Kenapa sih kamu kok bisa berubah? Apa sih yang kelebihan orang Kristen dari agama lain? Kita harus bisa menjelaskan bahwa agama Kristen percaya kepada Yesus adalah sebuah keyakinan yang sangat spesial. Kenapa? Karena kita percaya Alkitab berkata, karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus akan mengalami kebangkitan yang kekal. Sementara yang tidak percaya akan mengalami kebinasaan kekal. Yang keempat, yang terakhir. Apa kunci kemenangan orang percaya? Yang keempat adalah siap-siap menjaga hati nurani tetap bersih. Hati kita adalah pusat kehidupan orang Kristen. Apa yang ada di hati kita, itu yang akan kita ucapkan, itu yang akan kita lakukan. Bahkan apa yang ada di hati kita, itu akan menentukan masa depan kita di dunia ini, bahkan di kekekalan. Itu sebabnya jaga hatimu, kata Alkitab bilang, jaga hatimu bersih dengan firman Tuhan. Jangan fokus dengan keadaan di sekitar yang mungkin menyakitkan kita, yang mungkin menyebalkan kita. Jangan izinkan hatimu dikuasai oleh kejahatan. Jangan izinkan hatimu dikuasai oleh kebencian. Tetapi pelihara hatimu dengan hati yang bersih. Maka Tuhan akan menolong hidup kita. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya.